Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kita kali ini saya akan menggabungkan antara pertemuan ke-10, 11 dan 12. Nanti akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, yang pertama adalah pertemuan ke-10, rencana strategis dan rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan program CSR. Sebelum itu, nanti kita akan melihat susunan dari mata kuliah hari ini. Oke, materi pada perkuliahan pertemuan kali ini itu saya ringkas menjadi pertemuan 10, 11, dan 12. Kurang lebih untuk yang pertama saya akan membacakan catatan tugas akhir teman-teman, hasil dari review saya. Yang kedua adalah ini adalah pertemuan ke-10, rencana strategi dan rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan program CSR. Pertemuan ke-11 atau bagian ketiga itu adalah implementasi pada proper, menakar kesesuaian rencana dengan mengaplikasikan lapangan. Nomor 4 atau pertemuan ke-12 adalah tata kelola sistem monitoring dan evaluasi pada proper. Oke, selanjutnya ini catatan akhir tugas teman-teman. Ada 5 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada kelompok AWS yang air ya, ini imam CS itu sudah baik dalam menunjukkan indikatornya. Nah, coba teman-teman lihat deh nanti punya imam. Sedangkan untuk yang Fiskatur CS itu sudah rapi dalam penyusunan deskripsi dan profil institusi. Nah, saya pikir penggabungan dua tugas ini atau saling diskusi nanti mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu tugas akhirnya. Kemudian pada kelompok FSC ini adalah Forest ya. Isiatus CS itu sudah menunjukkan indikatornya dengan baik, tetapi belum disusun dengan rapi. Ini indikatornya kalau yang di AWS ini ada indikator berbentuk diagram melingkar ya, cukup menarik lah. Nanti kalau saya pikir FSC dan RSPO kalau bisa dibuat seperti itu kalau memang tidak ada. Dan yang saya lihat FSC ini nggak ada, itu baru di copy paste saja dari websitenya. Kalau bisa nanti dibuat saja berbentuk diagram yang menarik lah, nanti kita lihat contohnya. Untuk kelompok RSPO belum ada yang menunjukkan indikatornya. Ini yang palm oil ya, minyak sawit. Belum ada indikator, belum ada yang menunjukkan kriteria penilaian. Tetapi menurut saya milik Mas Gohan CS itu bisa dicontoh kerapihan dan kelengkapan tampilannya. Cuma memang belum terlihat indikator dan kriteria penilaian pada RSPO. Coba dicari tahu lebih mendalam deh. Nah, selanjutnya untuk melengkapi yang sebelumnya, ini nanti sebagai tugas akhir teman-teman. Bayangkan kelompok teman-teman itu adalah sebuah tim yang diminta oleh pemerintah untuk membuat standarisasi dengan menjadikan indikator dan kriteria organisasi yang teman-teman tuliskan, baik RSPO, AWS, atau FSC, sebagai dasar dalam membuat indikator dan kriteria baru sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, ini kita contohkan seperti apa, coba nanti teman-teman lihat deh. Jadi teman-teman itu dianggap sebagai ahli atau konsultan, kemudian diminta untuk membuat indikator sesuai dengan kearifan lokal. Nah, nanti coba teman-teman buatkan dari yang sudah ada itu, di breakdown menjadi sebuah penilaian khusus yang bisa ditawarkan kepada perusahaan atau kepada pemerintah sebagai kita contohkan sebagai pemangku kebijakan. Oke, yang terakhir jadi maksud saya adalah jadi membuat sebuah kriteria baru, penilaian baru yang orisinil sesuai dengan kebutuhan. Selain itu disertakan juga dengan bentuk dokumen yang akan dinilai seperti apa. Nah, ini saya contohkan pada slide selanjutnya. Nah, ini kayak proper ya. Proper itu kan sebenarnya ngambil dari manajemen model global compact. Kan ada commit, top level, assess, define, implement, measure, dan communicate. Nah, tugas teman-teman mendeskripsikan atau membreakdown dari 6 hal itu. Kalau yang saya lihat di
AWS itu ada commit and implement kalau nggak salah. Nah itu coba di breakdown deh. Kan bahkan sudah ada sebenarnya kriteria-kriterianya. Nah saya berharap nanti goalsnya ini ada diagram yang sebelah kiri ini dan ada tabel sebelah kanan ini. Nah, itu untuk yang sebelah kiri sudah saya jelaskan, jadi nanti teman-teman deskripsikan lebih lanjut. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah aspek penilaian dan kriteria atau indikator dan kriteria. Coba nanti kalau teman-teman nulis, saya mau nulis kebijakan, nah terus kebijakan terus ada apa? Kalau di proper kan terdapat kebijakan tertulis, itu poinnya 2. Nah nanti sampai aspek penilaian, kriteria, dan nilai itu teman-teman tulis. Ini murni teman-teman berkreasi ya, jadi nggak ada benar salah. Coba teman-teman improvisasi, nanti akan saya lihat semenarik apa atau dalam apa pengetahuan teman-teman untuk membuat indikator dan kriteria khusus berdasarkan indikator dan kriteria organisasi internasional. Oke, ini saya breakdown lagi, saya contohkan. Nah ini yang saya bilang contoh pada AWS. Ada 5 indikator kan. Nah ntar teman-teman bisa membreakdown. Bahkan di sini kan ada indikatornya, ada kriterianya sudah ada kalau di AWS. Nanti teman-teman tinggal apa nih kira-kira bukti dari itu. Nah ini saya kasih contoh dan mungkin nanti teman-teman bisa adopsi atau mungkin bisa teman-teman improvisasi, kayaknya nggak perlu deh ini. Dan nanti ini hasil diskusi dari teman-teman kelompok. Gue sampai sini tugas akhirnya itu. Kita lanjut ke materi. Ya, tadi saya bilang ini ada pertemuan 10, 11, 12. Artinya kita akan menggabungkan 3 pertemuan menjadi satu, dan saya pikir saling berkaitan ya. Kalau dilihat dari siklus program pemberdayaan pada proper, nanti yang kita akan bahas adalah di bagian rencana strategis atau Renstra, rencana kerja atau Renja, implementasi dan monitoring dan evaluasi. Nah, 3 hal itu sebenarnya akan kita lihat. Oke, ini adalah perencanaan tapi yang rencana strategis dan rencana kerja. Kalau di bahasanya manajemen global compact itu define lah, menemukan. Nah ini UN Global Compact Management Model itu ada, ini adalah bagian ketiga atau define itu. Define goals, strategy, and policy based on its assessment of risk, opportunity, and impact. The company develop and refine goals and metrics specific to its operating context and create a roadmap to carry out its program. Nah, di sini maksudnya mungkin nanti teman-teman bisa melihat langsung lah penjelasan lebih detailnya di manajemen model. Tetapi dari sana itu diadopsi oleh proper menjadi Renstra dan Renja. Nah, mungkin kalau bahasa sana roadmap, kalau di bahasa Indonesia kan kita sederhanakan menjadi rencana strategis gitu kan. Kemudian rencana strategis tidak cukup, kita perlu ada Renja. Itu tadi logika berpikirnya proper sebenarnya. Dari mana diperoleh Renstra dan Renja. Oke, selanjutnya define atau perencanaan itu berisikan rencana strategis dan rencana kerja. Saya ingin menggarisbawahi jumlah poin maksimal jika teman-teman memperoleh atau memenuhi dokumen ini itu adalah 17,5. Nah, catatan pentingnya, Renstra dan Renja itu disusun oleh perusahaan berbentuk satu dokumen khusus atau utuh ya. Jadi tidak hanya tabel-tabel. Ini kalau logikanya kan kalau saya ingin memenuhi nilai 17,5, yang penting saya ada poin-poin ini. Nah, 8 item Renstra dan 6 item Renja ini yang penting ada kan, tetapi harapannya tidak demikian itu. Jadi lebih lengkap dan dijadikan sebuah dokumen khusus. Catatan kedua adalah program jangka panjang itu berisikan rencana 5 tahun dan dirincikan menjadi rencana kerja. Artinya Renstra itu mimpi kita selama 5 tahun, sedangkan Renja itu rencana kerja kita selama 1 tahun. Nah, kemudian ada 8 item untuk Renstra yang perlu ada dan 6 item untuk rencana kerja yang tertuang dalam Permen LH nomor 3 tahun 2014. Saya sedikit singkat saja.
Seperti poin 1 adalah perencanaan strategis 5 tahun atau proses penyusunan Renstra melibatkan pihak-pihak terkait, masyarakat, pemerintah, perusahaan lain. Poinnya 3, jika ada dokumen itu maka perusahaan dapat nilai 3. Seterusnya seperti itu. Jadi logikanya kayak gitu. Teman-teman tinggal melihat Permen LH nomor 3 tahun 2014. Saya pikir teman-teman akan bisa menyusun dokumen proper. Tinggal dibaca saja. Kayak analisis isu strategis itu tinggal dibuatkan saja. Nah, tetapi apa sih itu? Nah, itu yang kalau teman-teman melihat sudah pernah melihat dokumennya, jadi saya pikir bisa lebih mudah dalam menyusunnya. Oke, selanjutnya pertemuan ke-11, implementasi pada proper, menangkap kesesuaian rencana dengan pengaplikasian lapangan. Nah, ini sudah saya bilang tadi, ketika kita proper ingin membangun tata kelola perusahaan yang baik atau tata kelola governance lah ya, dengan memperbaiki sistem yang sudah ada. Tadi Renstra dibuat, Renja dibuat, kemudian implementasinya pun harus dilihat gitu. Apa sih yang harus dilihat dari implementasi? Implementasi itu ada di bagian kanan atas ini dari siklus program pemberdayaan ya. Teman-teman bisa melihat jika di manajemen global compact itu masuknya ke implement. Nah, ini implement itu bagian nomor 4 lah. Implement strategies and policies through the company and across the company value chain. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan lebih dalam di situ, tetapi konsultan KLHK itu membreakdown menjadi implementasi dengan beberapa poin penilaian. Di sini ada nilai maksimal adalah 13. Ya, 13 itu dari apa sih? Nah, ini ada subbabnya ada 1, 2, 3, sedangkan penilaiannya ada 3 tambah 4 ada 7 ya. Jadi teman-teman bisa melihat atau teman-teman bisa menyusun dokumen proper dengan melihat Permen LH nomor 3 tahun 2014 bagian implementasi ini. Nah, catatan pentingnya adalah laporan implementasi tidak hanya berbentuk tabel perbandingan rencana dengan implementasi. Nah, kan di sini ada kesesuaian implementasi dengan rencana kerja, program dan kegiatan. Jadi maksudnya ketika kamu merencanakan A, apakah implementasinya kamu juga melakukan A? Kan itu logikanya tinggal kita buat tabel saja. Rencana kerjanya kita membudidaya ikan air tawar. Kemudian kegiatannya adalah pelatihan. Kemudian pas lagi kamu membuat implementasi ya tinggal ditambahin satu tabel implementasi tulisannya sesuai gitu kan. Bisa juga sebenarnya dapat poin juga, tetapi yang diharapkan catatan penting di sini adalah laporan itu tidak hanya berbentuk tabel dan perbandingan antara rencana dan implementasi, tetapi dalam sebuah dokumen khusus ya yang perlu dibuat oleh perusahaan. Terdapat 3 subbab penilaian, yaitu kesesuaian implementasi dengan renja, implementasi program dan kegiatan yang tidak direncanakan, serta partisipasi pihak terkait. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagian-bagian apa saja yang harus ada dengan melihat Permen LH nomor 3 tahun 2014. Sama dengan yang tadi, ini adalah breakdown atau turunan yang dibuat oleh teman-teman konsultan KLHK dalam melihat manajemen model global compact yang sudah ada indikator dan kriterianya itu. Jadi sebenarnya ini hasil dari dialektika tim konsultan lah. Nah, teman-teman yang saya berbalik ke tugas akhir tadi, kembali ke tugas akhir ya maksudnya itu. Jadi teman-teman coba lihat indikator dan kriteria yang ada di dunia internasional atau di institusi internasional. Coba teman-teman breakdown dengan kearifan lokal yang ada. Mungkin bisa teman-teman lihat atau menjadi inspirasi adalah Permen LH nomor 3 tahun 2014 ini. Oke, selanjutnya pertemuan ke-12 adalah tata kelola sistem monitoring dan evaluasi pada proper. Jika melihat siklus, ini adalah bagian kanan bawah ada monitoring dan evaluasi jika menggunakan manajemen
model Global Compact ini masuknya pada bagian measure atau evaluasi di proper. Nah, measure sendiri itu ada di bagian kelima, measure and monitoring impact and progress toward goals. Ya, the organization uses its performance management system to capture, analyze, and monitor the performance metric established in the assess and defense step. Ya, kurang lebih artinya kita bisa memastikan dari assess dan define yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Jadi kemudian kita lihat di monitoring dan evaluasi ini. Seperti dulu kalau teman-teman masih ingat Pak Bahrudin ngomong, kalau kita mau menilai sebuah perusahaan baik atau enggak, atau sebuah kegiatan baik atau enggak, ya yang harus kita lihat adalah ya dengan cara membuat sebuah hal yang bisa diukur gitu. Nah, maksudnya ini di sini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, apa sih yang harus atau yang bisa kita jadikan dasar dalam monitoring evaluasi? Ya, teman-teman bisa ngomong saya bisa kok Monef, tapi apa yang harus ada? Nah, permen LH ini memfasilitasi itu ya kurang lebih. Nah, sebelum masuk ke itu, di sini sebenarnya ada beberapa hal, ada 17 poin di monitoring dan evaluasi ini. Teman-teman bisa melihat di Permen LH nomor 14 tahun 2000 nomor 3 tahun 2014 itu apa saja yang harus ada. Nanti mungkin teman-teman kalau bisa melihat ada 75% direalisasikan atau enggak sesuai dengan rencana, terus 75% dana, 75% penerima manfaat. Jadi banyak hal lah teman-teman bisa melihat itu. Oke, tadi mungkin itu agak kelangkah ya. Ini sebenarnya slide yang dalam Monef. Nah, untuk slide ini sebenarnya bisa teman-teman lihat. Ini adalah 17 indikatornya. Nah, saya bilang tadi kan memiliki sistem tata kelola, monitoring, dan evaluasi. Nah, ada sebenarnya 13 penilaian pada bagian evaluasi sesuai dengan Permen LH nomor 3 tahun 2014. Artinya ini adalah bentuk ikhtiar atau bentuk usaha dari KLHK agar program-program yang sudah dilakukan itu dapat terukur dengan baik. Nah, terukur dengan baiknya apa ya? Kita buat item-item yang harus dinilai. Kalau teman-teman lihat poin E ini, dokumen evaluasi mencakup substansi terkait. Kan titik 2 ada 10 item di sini. 75% program kegiatan sesuai dengan rencana, 75% indikator kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rencana kerja. Jadi kalau melihat ini 75% sudah terrealisasi lah, baik dana, kegiatan program, terus sesuai dengan rencana kerja, bahkan ke penerima manfaat lah ya. Kemudian ada bukti-bukti perbaikan program, memiliki indeks kepuasan masyarakat, lahirnya institusi ekonomi baru gitu. Jadi ada beberapa hal ini yang harus dilengkapi oleh perusahaan agar kita bisa mengatakan program pemberdayaannya dapat terukur ya. Oke, itu tadi monitoring dan evaluasinya. Saya pikir ini adalah bagian slide terakhir. Jika ada yang ingin kita diskusikan, kita akan diskusikan di WA Group. Maka jika tidak ada, saya pikir cukup penjelasan tadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.